Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, kami gereja kecil, gereja baptis Alkitab, Haleluya. Kita tidak seperti gereja lain merayakan hari Christmas begitu mewah seperti gereja. Tapi kami mengenang akan kelahirannya, dicatat di dalam Injil. Memang dia telah datang. Namanya Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Dialah juru selamat. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan tema khotbah adalah apa arti persembahan orang Majus. Orang Majus atau kita bisa sebut juga orang bijak. Bahasa Inggris mengatakan wise man, orang bijak. Tadi kita sudah membaca, mari kita lihat kembali di Matius pasal 2. Apa arti persembahan orang Majus di Matius pasal 2? Mari kita perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang persembahan mereka. Ayat yang ke-11, mari kita lihat. Ayat ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Setiap orang Kristen pasti mengenal tokoh-tokoh Natal. Yusuf, Maria, mengenal tentang malaikat yang datang dari surga yang memberitahukan kepada para gembala. Nah, sekarang tidak, tokohnya adalah gembala di padang. Kemudian yang terakhir adalah orang Majus atau kita katakan wise man. Wise man, dia berasal dari timur. Mereka melihat bintangnya di timur, menandakan bahwa ada seorang anak yang lahir adalah raja orang Yahudi. Mereka pergi ke Yerusalem, bertemu dengan Herodes, bertanya, Raja Herodes, di mana seorang bayi yang lahir, dia adalah raja orang Yahudi. Wah, tentu terkejutlah Herodes dengan orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka tidak tahu kapan dilahir, di mana dilahir. Tapi orang Majus ini mau mencari, mau datang menyembah dan membawa hadiah atau persembahan untuk Yesus. Nah, saudara-saudara, tadi ayat itu mengatakan mereka pergi telah menemukan Yesus itu. Ya, di mana? Sudah berada di rumah, bukan di kandang, bukan di palungan lagi. Berarti Yesus sekarang sudah mulai tambah besar ya. Bukan beb lagi, bukan bayi lagi, tapi si kecil Yesus. Berapa umur pada waktu orang Majus datang? Ada yang menafsir itu kira-kira antara 1 tahun ya. Memang sudah tidak di kandang, sudah ada di rumah. Gitu. Kenapa? Karena bintang itu yang menuntun orang Majus itu berhenti di rumah, bukan di kandang. Nah, lihat itu. Terus sudah perhatikan gitu. Di Matius pasal yang ke-22. Di rumah. Ya. Sudah mengatakan, coba kita lihat ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Itu sebenarnya ada rumah ya. Oke, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka.
maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Ayat 11. Kan rumah itu kan bukan di kandang lagi, rumah itu. Mereka begitu excited, begitu happy. Tujuan mencari bayi Yesus sudah ketemu. Senang nggak? Oh, senang saudara-saudara. Dan mereka sujud, worship bayi itu, bayi artinya sudah besar itu, worship bayi Yesus itu, dan memberi persembahan. Oh, persembahannya sangat bernilai ya. Kalau saudara perhatikan itu ada 3 macam, emas, kemenyan, dan mur. Wah, ini persembahan. Saudara-saudara, nah, maka identik ya bahwa pada hari Natal biasanya orang-orang Kristen membagi-bagi hadiah, menukar-tukar hadiah ya. Karena ada idenya dari sini, memberi persembahan ya. Nah, saudara, kita lihat di dalam acara Natal yang dirayakan oleh gereja pada umumnya sekarang, ada tambahan lagi orang yang selalu memberikan hadiah itu Santa Claus atau Sinterklaas. Dari mana idenya ditambah satu tokoh di dalam Christmas? Kok sekarang Santa Claus lebih terkenal daripada Yesus Kristus? Kenapa ada di situ? Wah, saudara. Nah, ini ada ceritanya. Itu pengganti daripada Santo Nikolaus. Siapa Santo Nikolaus? Santo Nikolaus itu biarawan yang ada di Turki, ya, di satu kota kecil namanya Mira. Pada abad yang ketiga dan keempat itu ada namanya Saint Nicholas, ya. Nah, dia itu biarawan yang sangat baik. Dia selalu membagi-bagi hadiah kepada anak-anak kecil dan membagi hadiah-hadiah kepada orang-orang miskin. Maka tindakannya itu dikenang oleh orang Kristen. Biarawan yang murah hati, yang baik. Katanya ada cerita 3 wanita yang baik itu ditolongnya memberi hadiah kepada mereka supaya mereka bisa get married, katanya nikah. Nah, itu ada tambahan cerita di situ. Maka itu diambil, dibawa ke hari Natal, Christmas. Maka harus ada satu tokoh di dalam Natal itu yang bisa untuk membagikan hadiah. Makanya itulah Santa Claus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa disisipkan itu ya? Nah, kapan itu mulai Santa Claus? Santa Claus itu mulai pada abad 18 dan 19 di Amerika Serikat. Nah, mereka menggantikan Saint Nicholas, maka dipakailah Santa Claus. Saudara, Santa Claus itu orang tua, rambut putih, berjenggot berewok ya, tabang gitu. Oh, kalau anak-anak, wah, Santa Claus pakai bajunya merah lagi ya. Di Alkitab itu tidak ada ya. Anak-anak harus ingat, tidak ada namanya di Alkitab Santa Claus tokoh Natal itu tidak ada. Itu hanya sisipan tambahan daripada orang Kristen di abad yang ke-18-19 di Amerika itu, supaya diselipin ya, supaya di Natal itu ada namanya orang kasih hadiah atau memberi hadiah. Nah, maka timbullah namanya, muncullah Santa Claus. Tapi anehnya, kenapa disebut Santa Claus ya? Kalau Claus itu kan laki-laki, masa dipanggil dia Santa? Seharusnya Santo ya. Ya enggak? Kalau di dalam bahasa Greek, kalau yang laki-laki dipanggil Santo Lukas, Santo Peter. Kalau perempuan wanita pakai Santa Maria, Santa Fatima, Santa apa lagi? Nama wanita. Tapi ini Sinterklaas, kenapa disebut Santa? Nah, ini ada sesuatu yang tidak alkitabiah yang dimasukin ke dalam Christmas. Dia bukan laki dan dia bukan female, lalu disebut apa? Kenapa
kenapa disebut female ya? Klaus itu ya. Padahal dia laki-laki berjenggot. Betul nggak? Ada apa ini? Nah, ini ada setan iblis itu licik pintar dia maksudnya. Sesuatu di situ supaya terkenal. Karena panggil laki-laki bisa panggil Santa sekarang. Harus panggil Santo sesuatunya. Orang kudus, gitu kan? Nah, orang-orang percaya, orang-orang yang telah terima Yesus Kristus di hadapan Tuhan, sebenarnya kita disebut adalah orang santo-santo. Kalau yang perempuan adalah santa-santa. Gitu. Nah, ini harus kita waspada ya. Ada apa ini? Kenapa Santa Claus ada di dalam Natal? Nah, gereja kita tidak ada Santa Claus ini ya. Yang ada adalah kita memberitakan Yesus Kristus yang telah lahir. Dia lahir datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita perhatikan. Ini orang Majus asalnya dari mana? Nah, dia bilang ya, orang Majus wise man. From dari mana mereka sebenarnya? From the east. East dari mana? Banyak kita dengan pendeta dan yang lain. Wah, bisa datang dari Babilonia, bisa datang dari India, bisa datang dari China. Kenapa? Karena di sana banyak orang pintar-pintar yang mau belajar astronomi, perbintangan dan ada kemungkinan. Mari kita back to the Bible. Nah, balik ke Alkitab. Orang Majus berasal dari mana, saudara? Kenapa mereka melihat ada bintang itu mengatakan ada seorang bayi lahir, dia raja orang Yahudi yang dicari oleh orang Majus. Nah, ini ada kaitannya dengan Bilangan pasal 23. Nah, di mana Bilangan pasal 23 ini adalah nubuat si namanya Biliam. Siapa Biliam ini? Nah, Biliam ini adalah seorang imam ya. Ya, dia imam. Imam dari mana dia? Nampaknya dia berasal kemungkinan besar. Dia adalah yang tinggal di Efrates. Sungai Efrates itu sekarang adalah di Irak. Nah, Biliam ini ada di mana? Ada di daerah situ. Nah, kenapa Biliam ini diupah, mau dikasih uang oleh Raja Bala? Raja Bala itu ada Raja Moab untuk mengutuk umat Israel yang sedang melewati daerah mereka untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi Bala ini, Biliam, you kutuklah umat Israel itu. Saya bayar kamu. Ini Biliam ini, waduh, enak juga ya. Saya hanya kutuk-kutuk, tapi Tuhan berbicara kepada Biliam, you mau ngomong apa? Harus sesuai dengan perintahku. Akhirnya apa? Yang keluar itu bukan kutukan, tapi berkat daripada Biliam. Biliam itu bukan orang Yahudi, saudara ya. Biliam ini memang kalau kita lihat di Alkitab di Bilangan pasal 22, pasal 23, dia itu ada seorang imam yang memberikan persembahan juga buat altar, mempersembahkan korban kepada Allah, gitu ya. Nah, akhirnya dia yang memberkati umat Israel. Nah, saudara, mari kita kembali ke Bilangan supaya saudara perhatikan di kitab Bilangan ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, kemudian ada Bilangan, ya, di mana nubuatan daripada Biliam, ya, saudara sangat jelas di sini. Biliam, mari kita lihat di ayat yang ke-20, ke-7 dan 24. Kita lihat ayat ke-7, 23. Ayat yang ke-7, mari kita lihat ya, ayat 7 ya. Lalu Biliam mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang ke Balak Raja Moab. Ini dari Aram, berarti ada dari Irak ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di ayat yang ke mana ini, ayat yang ke-24, ya, ayat 24, mari kita lihat yang 24 ya. Nah, lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan. Di mana ada satu ayat mengatakan dia bintang sini.
Oke, mungkin saudara bisa baca dari ayat yang ke-18 sampai terus ada bintang. Mana saya catat ayat? Ada ayat 1 mengatakan bintang itu. Bintang di mana? Pasal 22 ya. Ada kata bintang dari Yakub muncul. Oke, itu ada ayat mengatakan bintang muncul ya. Dari tadi di bintang buktinya, di mana ada ayatnya? Saya bisa lewat. Oke, ya, Bapak ya. Jadi situ ada ayat mengatakan bintang yang muncul dari Yakub dan juga akan muncul seorang pembesar dari Israel ya. Itu di ayat yang ke-24 ya. Ada kata bintang. Oke. Jadi begini saudara-saudara, jadi kita bisa ambil kesimpulan, ini Bilyam ini ya dia berubah apa namanya? Tadinya disuruh oleh Balak mengutuk Israel, tapi sekarang dia menjadi memberkati ya umat Israel. Jadi kita sebutkan dia berasal dari timur. Timur dari mana? Kira-kira kalau sekarang itu kira-kira Irak, berasal dari Irak. Oke, 24 17. Oke, pasal 24 17. Oh iya, betul. Oke, 24:17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Dan meremukkan pelipis-pelipis Moab. Dan menghancurkan semua anak Seth. Nah, ini kan dia punya profetik daripada Bilyam. Nah, jadi orang Majus ini dapat tahunya dari mana? Dari nubuat daripada Bilyam. Nah, sekarang mereka datang untuk menyembah Yesus dan mau memberikan hadiah kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, apa arti persembahan orang Majus? Nah, yang pertama, yang paling ya di sini yang saya ambil adalah emas ya. Nah, emas ada hadiah dari emas. Emas ini melambangkan apa? Mensimbolkan apa? Ini emas menyimbolkan kemahakuasaan atau keilahian Yesus. Nah, ini sesuai match ya, sesuai dengan daripada nubuatan Nabi Yesaya pasal 9 ayat 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and government shall be upon his shoulder. Ya, di atas bahunya kerajaan, dan his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Nah, ini ada hubungannya. Jadi emas. Nah, kenapa? Kalau kita coba lihat lagi mengenai patungnya Nebukadnezar yang diinterpretasi oleh Nabi Daniel, patung ini kepalanya apa? Emas. Emas itu melambangkan apa? Emas kepala itulah Nebukadnezar sebagai raja segala raja. Wah, dia super power. Super power. Nebukadnezar. Kepala emas itu kamu, wah bangga nggak dia? Oh bangga. Sebenarnya baca ini sebenarnya tipenya adalah sebenarnya antikris ya, mengambil alih kekuasaan kerajaan Yesus ya. Dikris sebenarnya dia. Nah, jadi kita bisa simpulkan emas itu adalah simbol kemahakuasaan keilahian Yesus Kristus. Di mana Yesus akan datang? Sekarang dia telah mati dan nanti Yesus datang. Dia akan dinobatkan sebagai apa? The King of Kings, the Lord of Lords. Siapa dia? Yesus Kristus. Saudara-saudara. Nah, ini adalah hadiah yang diberikan oleh orang Majus, orang bijak itu. Emas. Dia layak menerima itu. Kenapa? Jesus Christ. Dia King, seorang raja.
Masa saudara, yuk kunjung raja, mau sembah menyembah dia, masa Anda bawa apel, opor, bawa fruits? Kan nggak mungkin kan? Benar nggak? You harus bawa sesuatu yang bernilai, yang bagus, yang emas loh. Emas, dia layak menerima itu. Memang seorang raja layak menerima pemberian yang terbaik, yang paling bagus. Emas, ya. Emas itu nilainya bagus kan? Ya, kalau sekarang kita bilang, nah, jadi bisa diartikan juga emas itu lambangnya uang kan gitu ya. Ya, uang semua, ya yuk perlu uang, saya perlu uang. Kalau orang ulang tahun, cucu saya hari ini ulang tahun, saya tidak kasih emas, tapi saya kasih uang. Ya, benar. Itu bisa lambangkan sebagai uang gitu ya. Oke. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan. Kemudian kita lihat yang kedua, kemenyan. Apa itu kemenyan? Nah, saudara, ada rempah-rempah yang sangat terkenal di Indonesia ya, yang bisa dikategorikan sebagai kemenyan itu adalah yang wangi-wangi itu kayu gaharu. Ya, kayu gaharu ya, itu kayu gaharu yang kalau kualitasnya AA itu 1 kilo itu katanya bisa sampai 100 juta lebih. Dia lebih mahal daripada bisa emas katanya ya, bisa harganya begitu. Nah, kan ini orang-orang di kampung saya di Kalimantan itu ya, mereka mau memburu gaharu. Kalau dapat 1 batang gaharu, pohonnya itu bisa dapat 1 M. Kenapa? Ambil itu gaharunya itu yang ada di tengah-tengah kayu itu warnanya hitam. Kalau dibakar itu, wah, wanginya bisa itu gaharu ya. Nah, ini istilah kemenyan. Ini kemenyan ini adalah rempah apa? Oh, ini barang mahal. Oh, dikasih kepada Tuhan Yesus. Itu melambangkan apa? Ini adalah melambangkan jabatan. Emas melambangkan jabatan Kristus sebagai king. Ini kemudian melambangkan jabatan Yesus sebagai imam. Imam yang melayani di bait suci, ya. Golden altar. Yang melayani umat. Nah, ini imam-imam yang harus melayani. Nah, imam-imam itu kalau melayani Tuhan, ya mereka harus membakar namanya incense. Incense itu ukupan-ukupan wangi-wangian. Nah, membakar terus digoyang-goyang, diputar-putar jalan ini ya. Ini membakar ukupan. Ini masih dipraktek oleh gereja Katolik ya. Kalau saudara yang berlatar belakang ya, kan imam terus ada asapnya ya. Nah, itu bakar kemenyan itu. Itu kan dipraktekkan di perjanjian lama. Nah, jadi simbolnya adalah jabatan imam yang melayani Tuhan. Oke, dan ini sebenarnya sudah digenapi oleh Yesus Kristus sebagai imam yang melayani umat Tuhan ya. Ya, dan dengan melayani dan mur, kemudian persembahan mur itu adalah rempah minyak wangi yang pahit, yang mahal, adalah untuk penguburan. Nah, kalau orang kaya, raja mati, nah ini rempah-rempah ini biasanya dipakai. Ada kalau raja-raja yang ditemukan sekarang ya di Raja Firaun itu ya, ditemukan juga ada apa emas di dalam mumi ya, dia mati ya. Kalau di Tiongkok ditemukan juga mumi-mumi orang-orang zaman-zaman dulu, orang raja-raja, ada emas bersama dia mati kan. Nah, juga di mumi pakai rempah-rempah supaya bisa awet tahan ya, supaya tidak busuk gitu ya. Nah, ini memang dipakai gitu. Nah, mur adalah suatu minyak wangi, melambangkan apa? Ya, ini adalah melambangkan jabatan Yesus sebagai nabi. Nabi. Kenapa? Dia punya jabatan itu raja, imam, nabi. Itu Yesus ya. Nah, nabi yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi dia datang sebagai nabi yang mati menebus manusia. Kenapa? Karena Yesus sendiri telah menanggung mati menderita untuk kita. Makanya itulah disebut minyak wangi yang pahit. Yesus sudah menderita sesuai dengan nubuatan Yesaya pasal 53. Dia menderita karena kita, ya. Dia menderita karena untuk kita, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara, Paulus ada juga berbicara demikian, ya. Nah,
berbicara bahwa kita, ada Yesus, telah mati sebagai wangi yang harum bagi orang yang diselamatkan. Tetapi wangi yang satu pahit lagi adalah kematian bagi orang yang tidak percaya. Oh, saudara. Jadi Yesus yang mati itu kan wangi bagi kita loh, betul nggak? Walaupun sakit, pahit itu ya, tapi membawa keselamatan bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang lain, oh, Yesus mati hina, Tuhan mati, mati kotor, ada benar. Tapi itu wanginya pahit, kebinasaan bagi mereka yang tidak percaya. Nah, saudara-saudara, jadi arti daripada 3 persembahan dari orang Majus ini kepada Yesus itu bahwa Yesus umat melambangkan dia raja, yes, dia raja. Kapan Yesus jadi raja? Waktu dia datang dia jadi raja? Sudah jadi raja belum? Belum kan? Tapi dia mati kan? Ya kan? Yes, dia mati karena saudara dan saya. Dia mati karena menebus dosa saya. Dia mati menggantikan saya sebagai imam yang membawa persembahan dan sebagai nabi dia mati di tempat kita. Menanggung dosa kita di atas kayu salib, saudara. Tapi sayang, coba kita perhatikan persembahan dari orang Majus ini adalah untuk Tuhan Yesus. Dia sebagai raja, yes, nanti dia akan datang. Kita akan membuatkan dia raja di atas raja, King of the Kings, the Lord of the Lords. Kapan? Nanti. Satu hari dia datang. Saudara-saudara, sebagai imam sudah digenapi oleh itu. Sebagai nabi sudah digenapi. Sebagai raja belum akan terjadi satu hari nanti. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang kita dapat dari persembahan dari orang Majus ini bahwa simbolnya adalah untuk Yesus. Ada 2 yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Kematiannya, di mana dosa kita telah dibayar lunas. Dosa saudara dan dosa saya telah dibayar lunas. Oleh apa? Oleh darah Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Kita ditebus bukan dengan apa? Emas dan perak. Tapi dengan darah yang mulia. The precious blood of Jesus Christ. Saudara-saudara. Dosa saya telah dibayar lunas. Kalau bahasa Inggris lunas itu apa? Paid. Sudah lunas kan ya? Sudah paid. Sudah dibayar oleh siapa? Yesus Kristus. Saudara-saudara. Nah, apa yang kita bisa petik pelajaran dari orang Majus? Di mana mereka dari timur dengan serius, dengan antusias untuk mencari Yesus. Dan mereka membawa persembahan. Nah, saudara-saudara, setelah saudara percaya kepada Yesus, apa yang saudara mau persembahkan untuk Tuhan Yesus nanti? Ini pelajaran hari ini. Apa yang saudara mau persembahkan kepada Yesus? Apakah Yesus perlu emas saudara? Nah, apakah Yesus perlu harta saudara? Dunia ini kan miliknya dia, betul nggak? Miliknya. Nah, Paulus memberi nasihat kepada kita. Mari kita lihat, kita harus mempersembahkan apa? Roma 12. Ini Roma 12. Mari kita lihat. Roma 12. Roma 12 ayat 1. Mari kita baca ayat 1 mengatakan demikian dan ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan
yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah, nah ini pakai Indonesia, ibadahmu yang sejati. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Paulus mengatakan, kamu yang sudah percaya Yesus, Yesus sudah melunasi hutangmu, menebus kamu. Apa yang kamu mau berikan kepada Tuhan Yesus? Apa? Persembahkanlah tubuhmu. Kita perhatikan. Tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, ini ibadah ini semuanya terjemahan yang bagus. Pelayanmu yang sepatutnya. Your reasonable service. Saudara-saudara, Tuhan mau tubuh kita ini yang sudah ditebus oleh darahnya. Kita harus mempersembahkan Tuhan. Aku tidak punya banyak harta. Saya menyerahkan tubuhku yang tubuh dan jiwaku, rohku kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai pelayanmu, pelayan kita yang sepatutnya kepada Tuhan. Kenapa demikian, saudara? Ingat, Paulus sudah mengatakan di 1 Korintus pasal 6 bahwa kita ini, tubuh kita ini adalah baik dari Roh Kudus. Nah, di mana Roh Kudus tinggal dalam kita. Kita ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Karena itulah muliakan Allah di dalam tubuhmu, di dalam rohmu yang adalah kepunyaan Allah. Nah, saudara bisa baca itu dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Jadi bukan hanya tubuh saya, tapi juga rohmu adalah kepunyaan Tuhan. Saudara, tubuh ini bisa binasa, tapi roh kita ini ada kekal. Jadi selama masih hidup di bumi ini, you persembahkan tubuhmu ini dan rohmu untuk pelayanmu yang sepatutnya. Yang sepatutnya. Jadi seumur hidup kita harus memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan tubuh kita. Ya, nah saudara bisa baca juga di dalam Amsal pasal 3. Katanya di terjemahan TB, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, kata mulia dipakai TB ini seharusnya honor God. Hormatilah Tuhan dengan harta. Makanya saudara, kenapa saudara mempersembahkan bukan hanya tubuh, tapi mempersembahkan apa yang kita punya. Persembahan kita uang kepada Tuhan. Sebenarnya kita adalah honor, menghormati Tuhan kita yang mengasihi kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini ada acara baptisan. Saudara-saudara mau menyerahkan diri saudara kepada Tuhan, ya? Untuk dibaptis kan kita mengatakan ya, supaya apa? Ya supaya kita mentaati perintah Tuhan Yesus kan. Nah, cucu saya ini semenjak dia lahir ya, dari 1 bulan dia tidak pernah ikut namanya Sunday School. Dia selalu ikut Sunday Service dari bayi sampai hari ini. Dia bilang udah siap. Hari ini 12 years old, my grandson. I want to be baptized. Pak, kita senang. Juga saudara Ricky baptis kali ini. Kenapa saudara mau? Saudara mau menyerahkan tubuh dan roh ini kepada Tuhan supaya kita masih hidup, tubuh ini bisa untuk Tuhan, melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kiranya renungan hari ini di mana kita melihat bahwa orang Majus ini dari jauh dia mencari
bayi kecil Yesus ini untuk menyembah dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Yesus Kristus. Ini berkenan kepada Tuhan. Yes, mereka bukan orang Yahudi, tapi mereka orang-orang bangsa lain. Tapi mereka tahu Yesus itu adalah Raja. Banyak raja, tapi dia adalah Juru Selamat. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita